Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan if dan switch. Saya atas nama Muklis Hadi. Di sini saya mengerjakan untuk memenuhi tugas kuis saya, kuis dasar pemrograman. Baiklah, lanjut saja ke materi, yaitu percabangan if. Di sini kita harus mengetahui dulu arti percabangan. Percabangan itu adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jadi di sini if dan switch ini adalah nanti ada pilihan atau opsi dalam suatu kondisi. Nah, jadi percabangannya ada 4. If else, if if, dan juga switch. Nah, di sini ada penjelasan singkat. If itu adalah percabangan yang digunakan itu hanya memiliki satu pernyataan yang akan dijalankan dengan syarat tertentu. Jadi if ini hanya jika bernilai benar dia akan menjalankan sesuatu, jika salahnya tidak ada. Sedangkan di if else ini jika benar dia akan mengeluarkan sesuatu, jika salah dia akan menghasilkan sesuatu juga. Jadi ada 2 pernyataan dengan syarat tertentu. Dan if else if ini percabangan yang memiliki banyak kondisi. Jadi jika dia benar dia akan melakukan sesuatu, jika dia salah dia akan mengecek lagi. Kalau ada kondisi yang baru, maka dia akan mengecek apakah benar lagi atau salah lagi. Nah, switch case ini sebetulnya sama dengan if else if, tapi bedanya cuman dia menggunakan switch dan case. Nah, langsung saja ke pertama tadi, yaitu percabangan if. Nah, di percabangan if ini dia hanya memiliki satu pilihan tadi. Jadi artinya itu adalah pilihan if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tapi jika salah maka tidak akan melakukan apa-apa. Atau dia akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Kalau tidak ada perintah selanjutnya dia akan selesai memprosesnya. Seperti ini, jika kondisi dia akan melakukan sesuatu lalu langsung ke finish. Jika enggak langsung finish saja gitu. Ini contohnya, jika dia hujan maka yang keluar adalah bawa payung. Yang dilakukan adalah bawa payung. Jika enggak, ya udah kita tidak bawa payung, lewat saja eksekusinya. Lalu percabangan if else. Jika percabangan if hanya memiliki satu pilihan, maka if else ini ada 2 pilihan. Jika benar, jika salah. Nah, di sini contohnya, jika benar jika nilainya lebih besar dari 70 maka dia lulus, jika enggak dia gagal. Lalu percabangan if else if ini biasa struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan dilanjutkan ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata juga masih tidak terpenuhi, maka lanjut lagi if selanjutnya hingga berakhir dengan nilai true biasanya, atau tidak else terakhir seperti ini. Nah, contohnya format penulisan if else ini seperti ini. Jika kondisi pertama itu benar, dia langsung ngeprint ini. Tapi jika masih salah, maka dia akan ngecek kondisi kedua. Jika masih salah lagi, ngecek kondisi ketiga sampai mengecek kondisi terakhir. Lalu ada percabangan switch, sama dengan percabangan if else if, dia akan mengecek satu-satu percabangan. Jadi kondisi switch case ini adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode tersebut akan diproses. Nah, sama kan? Jadi
dia akan mengecek apakah case itu A sama, maka kalau sama maka dia akan melakukan sesuatu. Kalau enggak, dia akan lanjut ngecek di case B. Kalau masih belum juga, maka di default. Nah, selanjutnya itu kita lihat codingan saja. Nah, di sini pertama kita akan lihat tentang percabangan if. Nah, percabangan if itu tadi hanya melihat nilai benarnya saja. Jika enggak, ya udah lewat gitu. Jadi di sini pertama kita membuat variabel A, B, dan scanner. Nah, scanner gunanya untuk kita bisa memasukkan angka. Untuk memakai scanner, jangan lupa kita import Java Util Scanner. Nah, selanjutnya itu kita mengambil input variabelnya. Jadi variabel A ini kita isi. Nah, isi dengan nilai, lalu kita ambil juga variabel B, kita isi dengan nilai integer di sini. Jadi setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, maka di sini kita akan membandingkan. Di sini kebetulan saya buat sama dengan apakah nilai A nantinya yang kita bikin sama dengan nilai B yang kita buat. Jika tidak sama, dia akan lewat. Jika sama, maka dia akan mengeluarkan perintah ini, mengeprint string nilai variabel A sama dengan variabel B. Kita run saja langsung. Nah, di sini kita coba inputkan nilai yang berbeda. Misalnya 4 dan 6. Nilai yang berbeda, dia akan lewat saja. Bagaimana kalau kita run file, kita coba dengan nilai yang sama. 5 itu sama dengan 5, maka dia akan melakukan perintahnya, mengeprint string ini. Nilai variabel A sama dengan variabel B. Bagaimana kalau kita ubah? Misalnya kita ubah di sini lebih dari, jika A lebih dari B. Nah, sama saja. Itu cuman perubahan pembandingnya, sama dengan lebih dari kurang dari. Misalnya A itu 5 itu lebih besar dari 3, maka dia benar. Tapi kalau 3 lebih besar dari 5, 4 salah, maka dia akan lanjut karena di sini hanya if saja. Nah, berbeda dengan if else. Kalau if else memakai di sini, maka dia akan ada else di sini. Else nilai variabel kita bikin sama dengan saja, karena sini kebetulan sama dengan. Nah, nilai variabel tidak sama dengan. Nah, ini contoh if else. Kalau di sini kita coba 4 tidak sama dengan 5, maka dia akan keluar nilai variabel tidak sama dengan gitu. Lalu di sini kita hanya fokus if saja. Lanjut ke contoh if else. Contoh if else di sini saya membuat apakah dia nilai genap atau nilai ganjil. Jika nilainya genap, dia akan bilang nilai genap. Kenapa genap? Karena angka yang dibagi 2 tapi habis dibagi 2, maka itu adalah bilangan genap. Jika tidak, masih biasanya sisa 1, itu adalah bilangan ganjil. Kita coba, kita angka random 59 di sini kita tahu ini adalah nilai ganjil, maka dia akan memberitahu 59 adalah angka ganjil. Gimana kita masukkan nilai genap? Bagaimana? Maka dia akan memberitahu 60 adalah nilai genap.
Caranya sama, pertama kita membuat variabelnya dulu, udah tuh mengambil input angka ini, lalu menentukan apakah angka itu termasuk genap atau ganjil dengan rumus if else. Jadi if ini ada kondisi, else ini tak ada kondisi, karena jika dia benar ya kondisinya begini, maka dia akan melakukan perintah yang ada. Jika tidak, dia akan melakukan perintah yang ada di else gitu. Lalu selanjutnya if else if. Nah, di sini if else if saya membuat yaitu tentang utang. Di sini pertama kita punya utang 50.000. Lalu kita ingin bayar. Kita buat pertama variabel bayar. Apa saja? Variabel bayar. Lalu kita bikin scannernya. Lalu kita ambil input bayar, kita masukkan nilainya. Misalnya kita bayar berapa ribu gitu. Nah, di sini dia akan mengecek apakah utangnya itu akan lunas atau ada kembalian atau perlu bayar lagi, masih mempunyai utang lagi. Nah, jika dia sama dengan, maka utangnya akan lunas. Jika dia masih kurang, berarti dia masih memiliki sisa utang. Lalu jika berlebih bayarnya, maka kembali dia akan memberitahukan kembalian untuk pembayarannya. Langsung saja kita tes. Di sini kita punya utang 50.000. Kita coba tes membayarnya dengan 50.000 juga. Maka katanya adalah utang Anda lunas. Nah, bagaimana jika uang kita berlebih? Misalnya kita bayar dengan 100.000. Maka di sini kembalian untuk Anda adalah 50.000 karena uang kita berlebih. Nah, selanjutnya yaitu kita tes untuk yang kurang. Misalnya uang kita cuma 30.000. Maka Anda memiliki sisa utang 20.000. Berarti kita masih memiliki utang. Kenapa begitu? Karena di sini kita membuat kondisi if jika bayar itu sama dengan 50.000, maka utang Anda lunas. Lalu else kalau enggak, katanya kalau enggak dalam kondisi yang lain bayar itu kecil dari 50.000, maka masih ada sisa utang. Kalau enggak juga masih enggak sama dengan, bukan kurang dari juga, maka dia akan ngecek lagi. Dan ada kondisi di sini, jika lebih, maka dia akan memberikan kembalian, memberitahukan kembalian yang diperlukan gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang switch. Nah, switch di sini hampir sama dengan if else tadi. Tetapi switch ini menggunakan switch dan case. Nah, di sini kita pertama membuat variabel UKT dan scanner. Lalu kita mengambil input, memasukkan input untuk integer UKT ini. Kita UKT, nanti UKT berapa Anda? Saya UKT 4, UKT 7. Sekarang kan sampai 7. UKT sampai 7. Nah, di sini nanti jika dia memilih 1 UKT, maka cash, misalnya kita mengetik untuk UKT itu 1, maka UKT-nya 400.000. Jika dia membuat UKT 2, maka 1.250.000 yang keluar. Ini adalah UKT jurusan teknik informatika. Dan jika sampai 7, UKT 7, maka 7 akan mengeluarkan tampilan UKT Anda adalah 7.800.000. Dan jika dia menulis sembarangan, maksudnya seperti integer tapi dia menuliskan angka lebih daripada 7 atau kurang dari 7, minus berapa atau 8 atau lebih dari 7, maka dia akan memberitahu
UKT hanya ada 1 sampai 7. Kita tes di sini run. Saya UKT 4 misalnya. Nah, dia akan mengeprint UKT adalah 4 juta di sini. Karena kita cash mengganti cash 4, kita dapat cash 4 juta. Bagaimana kalau kita memasukkan tadi nilainya lebih dari atau kurang dari, misalnya di sini nggak ada sampai 7 ya, UKT 10, sedangkan UKT 10 nggak ada. Jadi di sini dia akan memberitahu UKT hanya ada 1 sampai 7. Nah, begitu. Oke. Sampai sini saja penjelasan saya tentang percabangan if dan switch.